Bab 043. Tuan Hem sudah berubah pikiran. Sekarang mau memelukku. Bukan. Lalu. Sekarang sudah waktunya makan malam. Saya ambil dulu makanannya ya. Tidak. Tetaplah di sini. Biar Sam yang ambil makanan itu. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa Tuan seolah ingin mengurungku di ruangan ini? Apa aku melakukan sebuah kesalahan? Tanya Lisa akhirnya, takut jika ini adalah hukuman tentang alat penyadap suara itu. Tidak ada kesalahan, tapi mengurungmu di sini iya. Kenapa? Karena aku Rai. Alasan macam apa itu? Balas Lisa dengan wajahnya yang mulai kusam. Apa kamu tidak mengingatku Sa? Tanya Rai akhirnya, meski harus merahasiakan tentang hal ini, namun tetap saja dia ingin Resa mengingat tentang mereka. Sementara selama ini Rai selalu merasa seolah Lisa tidak mengenalnya, seolah lupa dengan semua yang terjadi di masa lalu. Apa maksud Tuan? Kenapa bertanya seperti itu? Jadi kamu benar-benar tidak mengingatku. Bagaimana dengan Momi Jia? Momi Jia, ulang Lisa, sekelabat ingatan pun kembali datang, namun yang dia ingat malah bukan Momi Jia, tapi Momi Melia. Dulu Lisa memang memanggil kedua orang tuanya dengan sebutan Momi dan Dedi. Namun kemudian semuanya berubah setelah hipnoterapi itu, Melia dan Nizam jadi Mama dan Papa. Lisa menggeleng pelan, tentang Momi Jia tidak ingat apapun, hanya tahu jika wanita itu adalah ibunya Rai. Itu pun tahu dari penyelidikan yang diberikan oleh Darko. Dedi Alex. Lisa menggeleng. Alea, Alden. Lisa menggeleng lagi, dua nama itu adalah adik-adik Rai, yang dulu pun jadi teman bermain Resa. Unclenil, Momi Karin. Lisa menggeleng lagi, dan saat itu dada Rai rasanya sesak sekali. Apa kamu lupa ingatan? Tanya Rai lagi dan kini Lisa menjawabnya ragu. Kepalanya menggeleng seolah tak yakin. Dia tidak lupa ingatan, namun kedua orang tuanya lah yang menghapus ingatan itu. Rai Carter, sungguh tidak ingat nama itu. Maaf Tuan, apa kita saling mengenal sebelum Anda datang ke rumah sakit ini? Kamu serius menanyakan hal itu padaku Sa? Tuan, maafkan saya, sebenarnya apa yang sedang kita bicarakan? Resa, jangan sembunyi dariku, aku mohon, pinta Rai. Sebuah permintaan yang tak bisa lagi dia tahan. Dadanya terlalu sesak untuk menyimpan itu sendirian. Lisa mendelik, mendengar nama aslinya dipanggil dia hendak bangkit namun urung saat Rai menahan tangannya dengan kuat. Lisa bahkan makin terkejut saat Rai mengikis jarak dan melabuhkan sebuah ciuman di atas bibirnya. Kap, ciuman pertama. Lisa kira ciuman pertamanya akan hilang dengan sebuah perlakuan kasar. Namun tidak. Rai membuktikan kata-katanya bahwa dia adalah pencium yang handal. Hingga bukan rasa tak nyaman yang dirasakan oleh Lisa, melainkan sebuah perasaan lain yang tak bisa dia jabarkan. Sentuhan lembut itu nyatanya benar-benar mampu membuat Lisa hanyut. Hatinya berdesir merasakan darah yang semakin panas. Sampai saat Lisa nyaris menutup matanya, tiba-tiba terdengar suara pintu yang terbuka. Dek. Sam masuk membawa nampan berisi makan malam. Ciuman itu terlepas, Rai dan Lisa sontak melihat ke arah pintu. Dek, jantung Sam berhenti saat itu juga. Sementara Lisa langsung menggigit bibir bawahnya sendiri yang sudah basah. Lisa tidak bisa marah, karena kini rasa malu menguasai dia. Maaf Tuan, saya hanya ingin mengantarkan ini, ucap Sam dengan susah payah. Pasalnya tatapan sang tuan terlihat sangat tidak ramah. Sam menyadari itu, dia memang salah. Bahkan dalam hatinya Sam terus mengutuk dirinya sendiri. Harusnya dia pun meretas CCTV ruangan ini dan memeriksa apa yang terjadi, jadi tidak akan masuk di waktu yang salah. Rai tidak menjawab apapun, malah menggenggam erat tangan Resa, bahkan menautkan jemari mereka. Tak ingin Resa pergi, meski ada Sam di sini.
Sam awalnya meletakkan makanan itu di atas meja, tapi kemudian Rai memerintahkannya untuk dibawa ke ranjang saja, dia akan makan menggunakan meja ranjang. Makan berdua bersama wanitanya. Naik, duduk di sampingku dan kita makan bersama. Tapi Tuan, jangan menolak, resaku. Dek, tiap kali Rai memanggil namanya seperti itu, jantung Lisa seperti diserang. Membuatnya tak berkutik. Juga Sam yang sama terkejutnya ketika mendengar sang tuan memanggil nama itu. Namun dia langsung paham satu hal, bahwa sang tuan tidak ingin ada yang ditutup-tutupi tentang rahasia ini meski di hadapan Resa langsung. Lisa akhirnya naik, duduk persis di samping sang tuan di atas ranjang. Di saat kedua kaki Rai lurus, dia melipat kakinya, berbagi selimut, karena saat itu Lisa menggunakan seragam rok, bukan celana. Tapi Tuan, apa lagi? Tapi ini porsi makanannya cuma satu. Saya akan mengambilnya lagi jika Anda merasa kurang. Sam yang menjawab, membuat Lisa tak lagi bisa berkilah. Sam hendak pamit, namun Rai tetap memintanya tinggal. Sebelum bertanya pada Sam, Rai lebih dulu menyuapi wanitanya makan. Tuan, harusnya saya yang menyuapi Anda. Mulai sekarang tidak Resa, akulah yang akan menyuapi kamu. Nama itu terus terucap dari mulut Rai seolah bukan lagi rahasia. Tapi Tuan, Kap, ciuman jatuh di pipi Lisa. Diamlah. Tuan. Sam, apa ada informasi yang sudah Zack lewatkan tentang Resa? Kenapa dia tidak mengingatku? Keluargaku, tanya Rai pada Sam. Tak peduli pada Resa yang hendak marah, dia malah lagi-lagi menggenggam tangan wanitanya. Pertanyaan itu tentu saja membuat Lisa bergeming. Benar Tuan, ada beberapa hal yang belum dilaporkan oleh Zack, namun ada dalam flash disk itu. Katakan. Di saat Nona Resa dinyatakan meninggal, di saat itu sebenarnya dia telah menjadi Lisa dan tengah berada di luar negeri, menjalani teknik hipnoterapi dengan Dr. Samantha. Ingatan tentang Anda dan seluruh kaitannya dengan keluarga Carter dihapuskan dalam ingatan Nona Resa. Rai dan Lisa sama-sama terkejut mendengar penjelasan itu. Namun Rai semakin menggenggam erat tangan wanitanya, seolah memberi isyarat bahwa apapun yang terjadi, mereka tidak akan pernah pisah lagi. Rai memang terkejut mendengar laporan Sam tentang hipnoterapi itu, tapi Lisa jauh lebih terkejut mendengar Sam dan Rai membicarakan tentang masa lalunya. Kenapa? Bagaimana bisa? Kedua orang ini seolah telah tahu banyak tentang hidupnya. Siapa Zack? Siapa sebenarnya Rai Carter? Banyak sekali pertanyaan di kepalanya hingga membuat Lisa gamang. Bahkan untuk segera kabur dari tempat ini pun tidak bisa, dia seperti sudah dipaku untuk tetap diam. Hanya Darko satu-satunya yang bisa membawanya keluar dari kebingungan ini. Sampai akhirnya Lisa sadar dari semua lamunan itu saat Rai membawa tangannya berada di atas pangkuan pria ini. Rai tahu, di antara mereka berdua pasti Lisa lebih bingung dengan semua yang terjadi, karena gadis kecilnya pun tak ingat dia lagi. Sam, ambil laptop milikku, titah Rai. Namun matanya mengarah ke arah Lisa dengan lekat. Baik Tuan. Sam, kemudian mengganti makanan di atas meja dengan sebuah laptop di sana. Setelahnya dia keluar, berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak masuk ke ruangan ini sampai besok pagi. Jangan bingung, jangan takut, aku hanya pria lemah, kamu bisa menghajarku kalau mau. Ucap Rai, seraya mulai menghidupkan laptop miliknya. Sementara Lisa masih tergugu. Sampai akhirnya Lisa melihat wajah dirinya sendiri saat masih berusia sekitar 3-4 tahun. Makin melebar matanya saat Rai terus menggeser foto-foto itu dan memperlihatkan kebersamaan antara keluarga Dude dan keluarga Carter. Dek, Lisa tersentak, dalam benaknya dia tidak ingin percaya. Namun semua bukti ini terasa begitu nyata. Lisa bahkan kembali terkenang tentang masa lalunya yang hilang. Kak Rai, pekiknya dalam kenangan,
berlari di taman menghindari kejaran bocah laki-laki itu. "Au!" rintih Lisa, saat tiba-tiba kepalanya berdenyut nyeri. Tanpa bantuan dokter Samantha, dia akan terus merasa pusing seperti ini saat ingatannya kembali. Dan melihat wanitanya kesakitan, Rai pun dengan segera menutup laptop itu dan menangkup wajah sang kekasih hati. "Kenapa kamu pusing lagi? Baiklah, tidak perlu ingat apapun, jangan lagi jatuh pingsan," terang Rai. Tak ingin Resa kembali jatuh pingsan seperti beberapa waktu lalu, Rai pun dengan segera kembali mencium bibir kekasihnya. Melumatnya lembut menunjukkan semua cinta yang dia punya. Lisa mendelik, pikirannya yang kusut seketika buyar, berganti dengan tubuhnya yang bergetar. Ciuman Rai memang selalu mampu membuatnya hanyut, namun Lisa ingin memastikan semuanya. Perlahan dia pun mendorong dada pria ini hingga ciuman di antara mereka kembali terlepas. Lisa pun merasa aneh, bagaimana bisa dia masih bersikap baik pada pria yang sejak tadi mencuri ciumannya. Harusnya Lisa mendorong kuat, lalu membantingnya ke atas lantai. Tapi nyatanya tidak. "Tuan," ucap Lisa saat dia berhasil melepaskan ciuman itu. Nafasnya terdengar tidak teratur, bahkan masih merasakan tubuhnya yang berdesir. "Aku bukan Tuan Musa, aku adalah suamimu." "Tidak, mungkin hari ini belum, tapi kupastikan besok kita sudah menikah." "Tuan, jangan sembarangan bicara dulu, jawab dulu semua pertanyaan saya." "Baiklah, apa yang mau kamu tanyakan? Tapi tentang pernikahan kita, besok akan tetap terjadi." "Tuan." Iya, katakan, apa yang mau kamu tahu tentang kita?" Dua kata itu sudah mengartikan semuanya. Dan Rai pun menjelaskan secara rinci tentang kita yang dimaksud oleh Lisa. Bahwa sejak Resa lahir mereka sudah terhubung, keluarga Dude dan keluarga Carter memiliki hubungan yang sangat dekat, mereka adalah sepasang anak yang telah ditunangkan. Sampai ada peristiwa percobaan pembunuhan itu dan semuanya hancur. Rai pun menjelaskan jika selama ini dia terus mencari Resa meski pihak keluarga Dude telah menyatakan jika Resa meninggal. Tentang Zack dan Dark VIP yang dia beli hanya khusus untuk mencari Resa. Lisa tergugu, terlebih ketika melihat kedua mata sayu itu. Seketika ingat ucapan Rai di saat tangis pilunya tadi siang. Bukan ada yang meninggal, namun ada seseorang yang hidup kembali. Tanpa sadar, saat Lisa mengedipkan kedua matanya ada air bening yang jatuh, seketika dadanya terasa penuh saat menyadari ada seseorang yang mencintainya sedalam ini, mencintai dia yang sebagai Resa. Tanpa banyak bicara lagi, Rai kembali mengikis jarak dan mencium bibir wanitanya. Kali itu Lisa menutup mata dan membalas ciuman itu. Semalaman Rai tidak terlelap, dia terus menatap wajah Lisa yang tertidur di sampingnya. Dia peluk erat gadis ini hanya menggunakan satu tangannya, tangan Rai yang dijadikan bantalan oleh Resa. Seolah takut ditinggal pergi lagi, jadi Rai putuskan untuk tidak tidur. "Resa?" panggil Rai dengan bibir yang tersenyum, namun jelas saja gadis yang dipanggil tidak mampu mendengar ucapannya, karena saat ini Resa benar-benar telah terlelap, tidur di tempat yang paling nyaman. Jam 2 dini hari, Rai mengambil ponselnya di atas nakas dan menghubungi sang asisten. Sam menjawabnya dengan cepat, pria itu kini berada di hotel yang letaknya tak begitu jauh dari rumah sakit. "Besok pagi atur pertemuanku dengan Dr. Nizam, lakukan di hotel, tapi jangan hotel Unchlenil." "Baik Tuan. Kumpulkan semua identitas Resa dan daftarkan pernikahan kami. Aku ingin setelah pertemuanku dengan Dr. Nizam selesai, kami hanya tinggal menandatangani surat pernikahan itu, Dr. Nizam yang akan menjadi walinya Resa." "Baik Tuan," jawab Sam lagi. Tak peduli sesulit apapun perintah sang tuan namun dia akan selalu menyanggupinya. Bahkan tak segan merogoh uang lebih banyak untuk membuat keinginan sang tuan muda terwujud. "Maaf Tuan, bagaimana dengan kedua orang tua Anda?"
Pikir belakangan saja, yang jelas besok Resa harus sudah jadi istriku. Mengertilah Sam, aku tidak bisa lagi menunggu. Aku bisa gila kalau kamu memintaku menunggu lagi. Baik Tuan, maafkan saya. Ku maafkan. Panggilan telepon itu pun terputus, Rai yang memutusnya tanpa banyak bicara lagi. Pagi datang. Tepat di jam 5 pagi Lisa membuka matanya, namun alangkah terkejutnya dia ketika melihat Rai yang menatapnya lekat. Kedua matanya nampak sayu menandakan jika pria ini semalaman tidak tertidur. Tuan, Kak Rai. Semalam Kak Rai tidak tidur. Tidak, rinduku belum terobati, masih ingin terus melihat wajahmu. Kalau sakit lagi bagaimana? Katanya mau cepat sembuh. Nanti malam saja aku tidur, saat malam pertama kita. Apa maksud Kak Rai? Bukannya aku sudah bilang, hari ini kita akan menikah. Aku akan buat Dedi Nizam menandatangani surat pernikahan kita. Jangan main-main. Tidak, aku sedang sangat serius. Lisa terdiam, tak tahu ingin bicara apa lagi, karena hingga kini semuanya masih terasa seperti mimpi. Rai kemudian menggerakkan satu tangannya untuk membelai lembut wajah Resa, dia tatap lekat terus-menerus, menunggu sampai bosan namun tetap tidak bosan-bosan. Hari ini aku dan Sam akan menemui Dedi Nizam, aku akan keluar dari rumah sakit sebentar. Tunggulah di sini, hubungi Darko jika kamu masih ragu tentang kita. Terang Rai. Dia pun telah memerintahkan Zack untuk menjalin kerja sama dengan Dark Web, bagaimanapun musuh mereka adalah satu. Maka bekerja sama adalah keputusan yang tepat. Dan mendengar Rai bicara tentang Darko, entah kenapa malah membuat hati Lisa menghangat. Santainya Rai ketika menyebut nama itu membuatnya merasa ini bukanlah masalah. Lisa mengangguk kecil. Cium aku, pinta Rai. Dan saat itu juga Lisa dengan segera menangkup wajah pria ini dan mencium lebih dulu bibir Rai. Rai pun memejamkan mata, merasakan hatinya yang begitu tenang. Tunggu dulu, ucap Lisa, memutus ciuman mereka dan mengangkat wajah hingga berada di atas Rai. Bagaimana dengan Nona Tamara? Bukankah dia kekasih Kak Rai? Bukan? Lebih baik sekarang kita bangun, banyak hal yang harus aku lakukan untuk menikahi kamu, balas Rai, setelahnya dia mengangkat kepala dan lebih dulu mengecup bibir sang calon istri. Tidak ingin memperpanjang urusan untuk membicarakan hal yang tidak penting. Apalagi tentang Tamara, dia bahkan sudah lupa kapan terakhir bertemu dengan wanita itu. Dan kecupan itu pun seketika berhasil membuyarkan semua pertanyaan Lisa.